luruskan betul-betul niat siapapun di antara kita ketika ingin menikah. Menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, menjaga kemaluannya. Dengan niat yang seperti ini, pertolongan Allah pasti datang dalam bentuk yang macam-macam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang memberikan kepada kita faedah dari sebuah pernikahan. Karena pada video kali ini insyaallah kita akan menyebutkan 4 di antara begitu banyak manfaat dari menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Ila akhir ayat. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian dari diri kalian atau jenis kalian, manusia dengan manusia, jin dengan jin, azwajan, pasangan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah adalah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan untuk kalian. Litaskunu ilaiha. Salah satu di antara manfaat pernikahan, agar kalian merasa tenang, damai, tentram bersamanya. Artinya di antara manfaat pernikahan, di antara tujuan pernikahan, itu adalah mendapatkan ketenangan. Ketenangan hati dan jiwa. Karena kalau misalnya kita sambung tentunya dengan mungkin video yang sebelumnya masih berkaitan dengan serial pernikahan, adalah bahwasanya aman dia dari fitnah yang paling banyak kemudian menyebabkan seorang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dosa kemaluan, zina. Maka orang yang menikah akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia alhamdulillah memiliki pasangan. Anda ingin mendapatkan ketenangan hati dan jiwa, maka salah satu caranya adalah tentunya dengan menikah. 2. Di antara manfaat pernikahan adalah menjaga kemaluan. Kembali lagi kepada poin itu. Bahkan mungkin ini di antara poin yang paling inti ya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata beliau SAW, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Ila akhir hadis. Wahai segenap anak muda, barang siapa di antara kalian sudah memiliki al-kafa'ah, kemampuan dengan makna yang luas ya, di antaranya finansial juga, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menikah itu lebih menjaga kemaluan. Karena tentunya di antara sebab yang paling banyak memasukkan seorang na'udzubillah ke neraka Allah adalah dosa kemaluan. Dan kalau kemudian kita sering mendengarkan kata-kata menjaga syahwat, itu erat sekali hubungannya dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang tentunya masuk lewat mulut ini, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perut dan yang di sekitarnya, kemaluan. Kalau sudah disebutkan syahwat, maka itulah identitasnya. Semua kelezatan, semua kenikmatan berkaitan dengan perut dan sekitarnya.
Makanan, minuman, dan kemaluan. Wallahu a'lam bishawab. 3. Di antara manfaat pernikahan adalah pertolongan dari Allah. Akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun haqqun 'ala Allah 'aunuhum." Ada 3 kelompok orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah an-nakihul ladzi yuridul 'afaf. Orang yang menikah yang ingin menjaga kehormatannya, kemaluannya. Artinya di saat yang sama, luruskan betul-betul niat siapapun di antara kita ketika ingin menikah. Menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, menjaga kemaluannya. Dengan niat yang seperti ini, pertolongan Allah pasti datang. Dalam bentuk yang macam-macam. Dalam bentuk yang macam-macam. Urusan duniawi, urusan ukhrawi, agama, pernikahan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diyakini untuk siapapun di antara kita yang ingin menikah, pertolongan Allah pasti datang. Asal niatnya benar, niatnya lurus, niatnya baik untuk menjaga kehormatannya. Dan yang terakhir, yang keempat, antara begitu banyak manfaat pernikahan adalah al-ghina, kecukupan. Yakinlah untuk siapapun yang berniat untuk menikah, apalagi kemudian masih saja memiliki ketakutan-ketakutan berkaitan dengan ma'isyah atau penghidupan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kecukupan. Kalau boleh juga kemudian kita terjebak dengan kekayaan. Tapi lebih tepat kita sebutkan dengan cukup, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para orang tua untuk menikahkan anak-anaknya. Dan ini tentunya apalagi kita kaum laki-laki, kita punya anak perempuan, kewajiban kita untuk kemudian mencarikan untuk mereka pasangan mereka yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." An-Nur 32. Jika mereka fakir. Fakir itu levelnya di bawah miskin. Miskin itu orang yang primernya oke, sekundernya susah. Tapi kalau fakir itu primernya aja susah. Makan aja susah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Jika mereka fakir, dengan menikah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mananya penghidupan, ma'isyah, ekonomi. Maka menikahlah, karena begitu banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selama tentunya niatnya baik, niatnya lurus, penuh dengan keyakinan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.